Kita akan bahas mengenai menunggu gelagat investasi dari Smartfren setelah mendapatkan izin 5G. Seperti kita tahu bahwa hasil lelang frekuensi jaringan 5G itu sangat menarik, bukan hanya mengenai potensi harga saham ke depan, tetapi juga mengenai bagaimana strategi perusahaan-perusahaan telekomunikasi di era Internet of Things. Kita tahu bahwa pemenang frekuensi jaringan 5G di Indonesia itu dimenangkan oleh Telkomsel, Smartfren, dan Tri. Sedikit mengejutkan bahwa Indosat dan XL itu sebagai operator telepon yang cukup senior justru tidak memenangkan tender frekuensi 5G. Kalau kita lihat bahwa secara total penjualan sebenarnya Indosat berada di angka 25 triliun pada tahun 2019. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan omset Smartfren sebagai salah satu pemenang dari tender 5G. Smartfren itu memiliki angka penjualan di 7 triliun rupiah pada tahun 2019. Dan tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, apa yang menyebabkan Indosat dan XL itu tidak terlalu agresif dalam lelang frekuensi 5G? Padahal kita tahu bahwa memasuki era di mana peran internet itu makin lama makin besar di era Internet of Things, tentu perusahaan-perusahaan telekomunikasi seharusnya akan berlomba-lomba untuk meraih investasi-investasi terbaru di dalam teknologi telekomunikasi, khususnya berhubungan dengan 5G ini. Kita juga tahu bahwa di era pandemi COVID-19, perubahan signifikan terjadi dalam aktivitas hampir seluruh individu maupun cara-cara berbisnis. Sekarang pekerjaan dilakukan dengan work from home atau BDR, sekolah atau kuliah secara online, berbelanja online, dan seterusnya. Nah, kebutuhan orang akan internet itu semakin tinggi. Apalagi juga sekarang marak sekali banyak orang, ya tidak hanya artis tetapi juga secara umum itu banyak orang yang kemudian mulai melirik bisnis melalui YouTube. Nah, dengan demikian berarti diasumsikan bahwa pendapatan perusahaan seluler itu di era PSBB ini tentu juga akan meningkat. Tapi nyatanya tidak terbukti. Kalau kita lihat dari sisi penjualan, pada penjualan tahunan memang ada pergerakan naik di periode 2016 sampai 2019 untuk semua industri seluler, baik Telkomsel, XL, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa di penjualan quarterly itu dari kuartal 1 2020 sampai dengan kuartal 3 2020 cenderung stagnan. Tidak ada pergerakan yang menunjukkan peningkatan yang drastis di era PSBB ini. Nah, kemudian hal yang sama juga dialami oleh XL maupun Smartfren. Nah, jadi menunjukkan bahwa revenue mereka tidak mengalami pergerakan ketika kita secara logika bahwa harusnya mengalami pergerakan. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang drastis dalam cara-cara hidup secara individu maupun cara-cara berbisnis. Nyatanya itu tidak terbukti. Mengapa angka penjualan di era PSBB ini atau di era pandemi ini justru turun di luar yang kita ekspektasikan? Nah, kemungkinan yang pertama bahwa beberapa orang mungkin berpindah ke TV kabel untuk layanan internet di rumah. Kedua, memang kemungkinan bahwa daya beli cenderung turun di era pandemi ini sehingga orang kemudian menghemat pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan internetnya. Nah, kembali pada pertanyaan mengapa Indosat dan XL Axiata kelihatan tidak terlalu bersemangat untuk membeli paket 5G. Mari kita lihat pada beban hutang dari perusahaan-perusahaan tersebut dibagi dengan total aset. Pertama kita lihat pada Telkomsel. Nah, kalau kita lihat pada kuartal ketiga tahun 2020, Telkomsel memiliki quick ratio itu sebesar 63%, itu 40 berbanding 63%, jadi sekitar 63%. Rasio ini sebenarnya sangat aman karena pendapatan perusahaan telekomunikasi sebagian besar memang berasal dari langganan bulanan. Kemudian bagaimana dengan rasio leverage?
Di kuartal ketiga tahun 2020, rasio leverage dari Telkomsel adalah 49%. Jadi secara leverage pun perusahaan ini cukup aman. Nah, kemudian bagaimana dengan rasio price to book value? Price to book value itu diperoleh dari kapitalisasi pasar dibagi dengan total equity. Angka PBV dari Telkomsel adalah sebesar 114%. Artinya pasar cukup mengapresiasi nilai saham dari Telkomsel lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan kinerja leverage, kinerja hutang dari Indosat. Kalau kita lihat Indosat pada kuartal yang sama, yaitu kuartal ketiga tahun 2020, Indosat memiliki quick ratio sebesar 50%. Sebenarnya, angka ini juga cukup aman. Karena pendapatan perusahaan juga didorong atau diperoleh dari langganan bulanan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi leverage pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 79%. Jadi secara leverage pun perusahaan ini memiliki space yang cukup terbatas untuk mendapatkan pembiayaan baru dari hutang. Sedangkan nilai PBV adalah sebesar 200%. Artinya pasar sangat mengapresiasi nilai saham dari Indosat lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Nah, sekarang bagaimana dengan XL Axiata? Pada kuartal ketiga tahun 2020, XL Axiata memiliki rasio 27%. Rasio ini memang rendah dibandingkan dengan Telkomsel dan Indosat. Tetapi sebenarnya juga masih cukup aman. Karena pendapatan perusahaan telekomunikasi memang diperoleh dari langganan bulanan. Kemudian rasio leverage dari Telkomsel adalah sebesar 69%. Secara leverage pun perusahaan ini memiliki space yang cukup terbatas untuk memperoleh pembiayaan baru dari hutang. Kalau kita lihat dari rasio PBV, sebenarnya juga cukup bagus, yaitu 140%. Artinya pasar juga cukup mengapresiasi nilai saham dari XL Axiata ini lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Nah, memang bahwa nilai dari PBV dari XL ini masih lebih rendah dibandingkan dengan PBV-nya Indosat. Nah, bagaimana dengan Smartfren? Smartfren itu memiliki rasio quick ratio pada kuartal ketiga tahun 2020 adalah 22%. Rasio ini paling kecil dibandingkan dengan kompetitornya. Artinya bahwa perusahaan ini sangat efisien menggunakan cash flow-nya. Nah, memang di sisi lain perlu diperhatikan masalah kecermatan dan kecepatan dari eksekusi. Ya. Nah, tetapi mengingat bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu mendapatkan pendapatan dari iuran bulanan, maka kedudukan dari rasio ini memang harus disiasati dengan baik, ya, karena ada dua sisi, yaitu bagaimana masalah efisiensi dan juga masalah kecepatan. Untuk rasio leverage dari Smartfren kuartal ketiga tahun 2020 adalah 69%. Jadi secara leverage sebenarnya perusahaan ini pun memiliki space yang cukup terbatas untuk memperoleh pembiayaan baru dari hutang. Tetapi rasio ini lebih baik dibandingkan dengan Indosat. Nah, oke, sekarang mengenai rasio PBV. Dari sisi kapitalisasi pasar berbanding total equity, Smartfren memiliki angka yang paling tinggi, yaitu 200%. Jadi artinya pasar sangat mengapresiasi nilai saham dari perusahaan dibandingkan dengan nilai buku. Tetapi patut dicatat bahwa Smartfren itu memiliki saham di teritori 50 sampai dengan 100 rupiahan. Jadi artinya per lembar saham memang sangat kecil. Secara total aset, Smartfren memiliki total aset yang paling kecil dibandingkan dengan Telkomsel, Indosat maupun XL Axiata. Tetapi di sini Smartfren juga memiliki keuntungan karena dengan asetnya yang tidak terlalu tinggi membuat Smartfren lebih fleksibel. Perubahan teknologi 4G ke 5G tentu juga akan membutuhkan investasi aset yang bernilai besar. Bagaimana jika jaringan 4G yang dimiliki terpaksa harus shutdown selamanya karena perubahan teknologi? Nah, disinilah keuntungan dari Smartfren. Karena dengan aset 4G yang tidak terlalu tinggi, maka beban depresiasi dari aset tersebut juga tidak terlalu besar.
agresivitas smartphone dalam membangun jaringan 5G patut dicermati. Kita tahu bahwa smartphone itu membawa bendera Sinarmas Group. Jadi patut diperhitungkan bahwa ini ada gelagat dari smartphone untuk kembali mengulang revolusi bisnis di era 4G. Saat operator CDMA lainnya mati, smartphone berinvestasi cukup besar di 4G. Sehingga walaupun secara pangsa pasar masih kecil, tetapi dari sisi pertumbuhan itu terhitung paling tinggi dibandingkan operator lain di periode 2016 sampai dengan 2019. Ada indikasi bahwa smartphone akan mencoba peruntungannya di era 5G. Sama seperti awal era 4G yang berhasil membawa kenaikan nilai sahamnya cukup tinggi. Jadi secara loss jaringan memang benar smartphone itu paling kecil dilihat dari sisi total asetnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kehandalan jaringan dan harga, sebenarnya operator ini jauh lebih baik dibandingkan kompetitornya di periode 2016 sampai dengan 2019. Sayangnya kelebihan tersebut kurang dimaksimalkan. Nah, selain investasi secara teknologi di jaringan 5G, apa rekomendasi saya terhadap smartphone? Pertama, membuat produk yang langsung head-to-head dan mudah dibandingkan dengan Telkomsel sebagai pemimpin pasar. Ini penting karena sebagian besar pelanggan kuota internet sangat sensitif terhadap harga dan menganggap pulsa internet itu masih mahal. Kedua, fokus menyasar kaum perkotaan yang mobile, di mana jaringan smartphone kuat tersedia, dan ini juga untuk mengeksploitasi kelemahan dari Telkomsel sebagai pemilik jaringan terbesar sampai ke pelosok yang memerlukan biaya maintenance tinggi dan tetap perlu berubah dari 5G dari 4G ke 5G. Nah, sekarang bagaimana potensi kenaikan harga saham dari smartphone? Kalau kita lihat bahwa smartphone mengalami penurunan harga paling tajam itu di 2020 year to date. Dengan kemenangan di jaringan 5G, ini artinya smartphone memiliki potensi pembalikan ke atas. Investasi besar di era 4G sehingga smartphone menjadi satu-satunya ex-CDMA yang masih eksis dan mengalami pertumbuhan penjualan paling agresif. Jadi apa yang saya rekomendasikan terhadap saham smartphone? Nah, memang betul kita sambil menunggu sinyal dari harga sahamnya. Jika kenaikan sudah di atas 10% sampai dengan 15%, itu artinya bahwa saatnya kita akan untuk buy. Karena dampak dari investasi 5G tentu akan pasti jauh di atas 50%.